Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Selamat datang kembali di kegiatan belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk video kali ini merupakan video pertemuan ke-1 atau video pertemuan pertama pada mata kuliah Web Programming 1. Di mata kuliah ini kita akan belajar pembuatan website ya, dari mulai dasar ya menggunakan bahasa HTML, lalu PHP sampai dengan JavaScript dan CSS. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Web Programming 1 ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti konsep dasar dalam pembuatan sebuah website dan mampu membuat sebuah website informasi dengan penggunaan bahasa pemrograman HTML, PHP, JavaScript, dan juga CSS. Untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 7 nanti atau sebelum UTS, kita akan mempelajari bahasa pemrograman HTML dan PHP. Nanti di pertemuan setelah UTS, baru kita akan masuk bahasa pemrograman JavaScript dan CSS. Kontrak perkuliahan. Di pertemuan 1 ini teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat kelompok untuk tugas akhir atau final project, yaitu untuk pembuatan website informasi yang nanti project tersebut harus teman-teman presentasikan di pertemuan 14 dan pertemuan 15. Setiap kelompok dapat beranggotakan 3-4 orang ya. Kemudian nanti kita akan presentasikan final project yang sudah kalian buat di pertemuan 14 dan pertemuan 15. Oke, ini silabusnya. Di pertemuan 1 ini pokok bahasanya adalah pengeterangan deskripsi mata kuliah Web Programming, lalu tadi kontrak kuliah, nanti kita bahas juga tentang internet, lalu istilah-istilah yang ada pada internet, dan juga ada struktur navigasi. Pertemuan 2 HTML, pertemuan 3 PHP, dan seterusnya. Baik, ini adalah tema website yang bisa teman-teman ambil untuk final project ya. Ada website informasi sekolah, website informasi universitas, perpustakaan, toko, dan lain sebagainya. Ya, tapi perlu diingat nanti teman-teman tidak boleh temanya sama antar kelompok. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya temanya berbeda. Misalkan kelompok A sudah membuat website tentang sekolah. Ya, kelompok B itu tidak boleh membuat website informasi yang sama dengan kelompok A, walaupun sekolahnya berbeda, gitu ya. Jadi harus berbeda tema websitenya antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang konsep dasar website. Yang pertama adalah pembahasan tentang internet. Oke, internet merupakan kependekan dari kata internet work atau ya juga disebut dengan internet working, yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan atau yang bisa disebut dengan kumpulan komputer gitu ya, atau beberapa komputer yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokolnya. Secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi ya, antara komputer klien dengan komputer server. Semua informasi bisa didapatkan dengan sangat mudah dan bebas di internet tanpa ada batasan. Ada beberapa istilah yang sering digunakan apabila kita bekerja dengan internet. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beberapa istilah di slide tersebut ya. Yang pertama adalah WWW atau www ya. Merupakan singkatan dari World Wide Web ya. World itu dunia, wide itu luas ya, atau lebar atau luas. Web itu adalah website. Jadi website itu berisi apapun informasi yang ada di dunia gitu ya. Yang kedua adalah website ya. Website adalah berisi informasi, berisi data, berisi apapun yang ada di dunia ya. Nah, webpage dan homepage merupakan bagian dari website ya. Jadi website itu berisi beberapa halaman web, berisi beberapa webpage gitu ya. Kemudian ada juga homepage. Nah, website yang halaman depan, halaman
index ya, biasanya disebut halaman index, itu sering disebut juga dengan homepage, halaman muka gitu ya. Jadi web page itu isinya terdiri dari beberapa web page ya. Website isinya terdiri dari beberapa web page atau halaman web. Kemudian browser atau web browser gitu ya. Browser adalah software untuk kita bisa mengakses atau membuka website gitu ya. Web browser ini banyak sekali ya, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau bawaan dari Microsoft yaitu Internet Explorer ya. Ada banyak ya. Tapi yang sering digunakan ya Google Chrome dan Mozilla Firefox ya. Selanjutnya adalah URL ya, Universal Resource Locator. URL ini merupakan link atau alamat detail dari sebuah halaman web. Ya, alamat detailnya. Beda dengan domain. URL sama domain jangan kebalik nih. Kalau domain itu halaman utamanya atau alamat utamanya. Kalau URL adalah halaman yang ada di dalam sebuah website. Ya, saya kasih contoh misalkan kita buka web detik.com. Nah, ini adalah domain detik.com ya. Domainnya, nama webnya, nama alamatnya. Tapi ketika kita masuk ke sini detik.net gitu ya. Ini adalah URL-nya. Ya, misalkan kita masuk lagi ke sini. Sini. Nah, ini URL-nya. Ya. Domainnya ya detik.com. Kalau yang ini adalah URL-nya. Jadi URL-nya biasanya alamat panjangnya yang berisi halaman detail dari sebuah website. Ya, ini URL-nya. Contoh URL-nya. Lanjut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Namanya juga transfer ya. Jadi HTTP itu menghubungkan antara klien dengan server. Jadi klien meminta apa, nanti diterima oleh HTTP, HTTP kirim ke server, server kirim balik ke HTTP, HTTP kirim lagi ke klien. Jadi penghubung antara klien dan server, ya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada juga istilah lainnya adalah DNS ya, Domain Name System yang tadi saya bilang, DNS. Contohnya detik.com, bsi.ac.id, ya. Terus apalagi republika.co.id itu DNS, Domain Name System. Sebenarnya domain-domain itu aslinya adalah berupa angka ya, atau seperti IP. Ya, berupa angka panjang angkanya. Nah, fungsi dari DNS itu agar kita bisa lebih memudahkan ketika kita ingin mengingat sebuah alamat website, gitu ya. Agar apa? Agar kita tidak perlu menghafal IP-nya. Contohnya, kita mau tahu alamat asli IP asli dari detik.com itu apa? Ya, contohnya, caranya gampang, kita tinggal buka command prompt, ya, kita tinggal buka command prompt, lalu kita ketik ping spasi www.detik.com. Nah, ini dia tampil. 203.190.242.211. Ya, ini merupakan alamat dari si detik.com-nya. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngetikin ini nih 203.190.242.211 untuk membuka website detik.com. Cukup ketik DNS-nya saja atau domain name-nya saja, detik.com. Contoh lagi misalkan bsi.ac.id. Nah, ini 118.98.73.214. Ya, ini alamat asli dari websitenya. Nah, tapi tidak perlu mengetikkan ini. Cukup
domainnya saja. Contoh nih, contoh ya. Kita ketikin ini 203.190 titik 242.211 ini udah ada ya. Maka dia akan masuk ke halamannya web detik.com. Itu adalah fungsi dari DNS atau Domain Name System. Jadi mentranslate apa yang kita ketik di address bar agar bisa dipahami atau dimengerti oleh komputer gitu ya, dan akan menampilkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada TCP dan IP. TCP adalah Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah Internet Protocol. Ini merupakan sebuah kombinasi yang harus ada ketika kita mengakses sebuah internet. Ya. TCP itu apa ya? Semacam pengatur transmisi, kemudian yang menghubungkan antar komputer ya, antar komputer klien dengan komputer server. Jadi setiap perangkat, laptop, komputer, handphone itu ketika kita mengakses internet atau membuka website itu pasti IP kita akan terekam, akan terdetek gitu ya. Lalu ada juga yang disebut hyperlink. Hyperlink itu sebuah fungsi untuk masuk ke halaman website yang lain gitu ya. Dari halaman 1 ke halaman 2. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya hyperlink gitu ya. Ini web browser sama kayak tadi ya, sama browser dan web browser. Oke, lanjut. Kita bahas tentang perangkat lunak web server ya. Apa itu web server? Web server merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan dari klien ya, yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman atau page yang umumnya berbentuk dokumen HTML gitu ya. Beberapa server web yang dikenal ada SAM-PP, ada PHP Triad, sudah nggak dipakai lagi atau sudah stop, dan juga ada Apache to Triad. Nanti yang kita akan gunakan di mata kuliah ini web servernya adalah yang SAM. Ya. Yang selanjutnya kita bahas sedikit tentang struktur navigasi. Struktur navigasi merupakan susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi setiap halaman pada suatu situs website. Ada 4 jenis struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi linear, yang kedua struktur navigasi hierarki, yang ketiga struktur navigasi non-linear, yang keempat adalah struktur navigasi campuran. Oke, ini kita bisa lihat di sini contoh struktur navigasi. Oke, ini bentuk struktur navigasi linear ya. Jadi dia contoh ini dari homepage nih, halaman buka, halaman utama. Ketika kita masuk ke page 1, maka kita tidak bisa langsung masuk ke page 2, page 3 dan page 4. Kalau kita ada di page 1 halaman pertama misalkan, kita mau masuk ke halaman kedua, maka kita harus balik dulu ke home ya, ke homepage-nya, baru kita bisa masuk ke page 2 atau page 3 gitu ya. Jadi dia linear, antara page dengan page lain tidak terhubung secara langsung, jadi harus melalui homepage. Ini sama ya bentuknya. Lalu yang kedua adalah struktur navigasi hierarki. Ini bentuknya seperti parent tree ya, atau pohon keluarga gitu ya. Ini homepage, ini page 1, ini page 2. Di dalam page 1 ada subpage 11, ada subpage 12. Di dalam page 2 ada subpage 21, ada subpage 22. Ketika kita ada di page subpage 11, kita mau ke subpage 12, kita nggak bisa langsung. Kita harus ke page 1 dulu, baru kita masuk ke subpage 12. Sama halnya juga dengan kita mau ke subpage 21, tidak bisa langsung ke sini.
Misalkan kita ada di subpage 11, kita mau masuk ke subpage 21. Kita harus masuk dulu ke page 1, kita masuk dulu ke home, baru ke page 2, baru ke subpage 21. Itu ya, ini yang non linear. Ini yang hierarki. Yang ketiga ini adalah yang linear. Non linear ya. Tadi ini yang pertama linear, yang kedua hierarki, dan yang ketiganya non linear. Non linear ini hampir mirip dengan hierarki ya. Hanya saja dia bisa langsung masuk ke subpage tanpa harus ke page utamanya. Gitu ya. Ini bedanya bisa lihat, ini yang hierarki, sedangkan ini yang non linear. Misalkan dari subpage 11 kita mau ke subpage 12 bisa langsung, atau sebaliknya, gitu ya. Tanpa harus ke page 1 dulu, ke home page baru ke page 2, seperti yang ada di struktur navigasi hierarki. Yang terakhir, yang keempat adalah struktur navigasi campuran. Campuran ini berarti campuran antara semua jenis struktur navigasi ya, baik dari non-linear, hierarki maupun linear. Biasanya sering digunakan yang ini nih, yang campuran, ya, karena dia bisa kemana saja. Ini contoh struktur navigasi. Oke, bahan diskusi dari 4 struktur navigasi tadi, coba kalian amati satu website saja, lalu tentukan struktur navigasi website tersebut masuk ke kategori yang mana, yang linear, hierarki, non-linear, atau campuran. Ya, lalu buatkan struktur navigasinya pada halaman website yang kalian tentukan. Bebas websitenya, tapi hanya satu saja. Oke. Kemudian instalasi software pendukung yang kita akan pakai, web servernya adalah SAMPP. Lalu text editornya boleh Notepad, Notepad++, Sublime Text, atau Atom. Tapi saya sarankan yang Sublime Text ya. Nanti pilih salah satu saja text editornya, tidak perlu semuanya diinstal. Oke, itu sekian dari materi pertemuan 1 web programming 1 dari saya. Semoga dapat dipahami, semoga bisa dimengerti. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.